Halo semuanya, kenalin gue Hafiz, Teras 1927. Gue dari Seismos, Teknik Geofisika 2019. Halo, kenalin gue Genesis Silvirina, biasa dipanggil G, Teras 19038, Seismos. Halo, gue Joe, nama lengkapnya Johannes, Dual, bisa dipanggil Joe. Gue Teras 1906, Seismos. Oke, kalau judul TA itu secara singkatnya ya, itu tentang identifikasi responsabilitas gue terhadap kandungan CO2 di lapangan tabuk yang ada di Cepuas, Sumatera Selatan. Itu tuh kenapa gue ngambil judul itu dan ngambil metode itu, karena dari awal emang minat gue itu untuk geofisika eksplorasi, terutama di bagian oil and gas. Dan salah satu metode yang paling seksi lah dibilangnya untuk dunia oil and gas di geofisika itu adalah metode seismik. Makanya gue ambil TA seismik supaya itu menyesuaikan sama minat gue, dan juga kebetulan ada alasan lain juga kenapa gue pengen ada di oil and gas kayak gitu. Kalau momen yang berkesan cara mengerjakan TA itu, waktu itu gue pernah ngerjain tugas akhir sama ada temen gue namanya Zidan, anak Tera juga 19. Dia satu bimbingan juga sama gue sama Pak Sigi Cawbudona. Kebetulan topiknya juga sama, tapi itu kita cuman beda data sama beda lapangan doang kan. Jadi ya bisa ngerjain bareng lah. Waktu itu gue sama dia ngerjain di abnormal Jalan Juanda yang sekarang udah tutup. Nah itu tuh ngerjain dari jam berapa ya, jadi sore sampai jam 3, jam 4 subuh lah. Dan situ itu tuh gak full ngerjain gitu loh. Jadi ada momen dimana gue sama dia stuck, terus kayak aduh ini gimana ya, udah bener-bener hopeless lah, ini harus diapain lagi, kok gak berubah-ubah hasilnya gitu. Sedangkan gue sama dia dari kemarin juga udah ngutak-atik gak dapet yang sesuai sama apa yang dibilang apa speed gue gitu. Sampai akhirnya ya udahlah, gue sama temen gue coba pakai hasil terbaik pada saat itu yang kita juga belum yakin itu belum tentu benar juga di menurut Pak Sigit. Terus akhirnya pas bimbingan ya udah akhirnya ya dibantai-bantai lah pas bimbingan. Terus habis itu udah deh akhirnya bisa lolos verifikasi sama Pak Sigit. Akhirnya ya udah sidang TA beres itu. Jujur kalau setelah lulus pasti seneng sih, karena emang setelah gua ngerjain TA selama dari bulan Juli sampai September, berarti sekitar 5 sampai 6 bulan lah. 5 sampai 6 bulan gua ngerjain TA tiap hari, jam 8 juga gue kerjain langsung sampai sore gitu. Ya seneng banget aja sih, jadi kayak kebayar lah semua usaha yang udah gue lakuin di 5 bulan ke belakang. Terus semua harapan-harapan yang dimiliki atau harapan-harapan yang dikasih ke gue dari orang tua dan semua keluarga gue, teman-teman gue juga pun ada juga, itu udah rasanya jadi kayak lega gitu. Semua bebannya udah lepas, sudah lulus, sudah bisa kemana-mana cari kerja, udah lebih enak lah gitu. Terus walaupun ada sedikit rasa apa ya, kayak kecewa dikit lah, karena emang itu tuh gua sidang September, sedangkan batas akhir buat Wisokto tuh pertengahan September, jadi telat sedikit banget buat gua bisa ikut Wisokto gitu. Tapi akhirnya ya udah nggak apa-apa, gue ikut yang di Wiskril. Oke, jadi judul TA gue itu analisis pola deformasi Megatras Jawa dari data GPS di Garut sampai Kebumen. Kalau dari judulnya harusnya udah bisa ketahuan lah ya gue ngerjain tentang apa. Jadi gue ngerjain tuh tentang deformasi pasca gempa Pangandaran yang terjadi tahun 2006, dan gue tuh mau ngeliat gimana dampak dari gempa itu terhadap daerah penelitian gue, yaitu dari Garut sampai Kebumen. Apakah daerah tersebut tuh udah ada di dalam masa dimana dia bakal memulai siklus gempa yang baru, atau dia masih mengalami dampak dari gempa Pangandaran yang terjadi di 2006 itu. Terus kalau ditanya tentang alasan kenapa gue ngambil TA ini, jadi jujur aja ya, gue tuh kayak dari semua metode yang ada di geofisika, kayak gue paling pede sama seismologi gitu, karena gampang aja gitu masuk ke otak gue. Terus kenapa gue proposnya ke seismologi Pak Endra, karena Pak Endra itu dosen pertama yang nawarin tentang TA di angkatan gue, dan gue tertarik karena waktu itu Pak Endra itu nawarin 3 daerah, dan salah satunya itu daerah Lombok. Makanya gue melamar ke Pak Endra untuk meneliti tentang daerah Lombok. Tapi ya ujung-ujungnya ada problem lah gitu, tapi akhirnya gue tetap di Pak Endra, cuman ngurusin tentang daerah penelitian yang lain. Terus momen yang paling berkesan saat ngerjain TA apa ya, gue tuh jujur gue sempat demot ngilang dari Pak Endra beberapa kali, tapi ujung-ujungnya gue tetap berusaha untuk balik lagi dan kerjain. Cuman kayak momen yang paling gue inget itu pas gue mau latihan buat seminar proposal bareng sama Pak Endra, tapi posisinya tuh lewat Zoom aja online gitu, dan posisinya Pak Endra tuh lagi di Garut. Terus gue mau latihan sama Pak Endra dan Pak Ili.
Nah janjiannya itu jam 5. Gue udah ada tuh di Zoom dari jam 5, dari 9.05 karena gue yang bikin Zoomnya. Terus udah oper linknya ke Pak Ilik juga. Cuman ternyata Pak Iliknya tuh bilang nunggu Pak Endra dulu gitu. Jadi kayak ya udah gue nungguin Pak Endra bareng sama Pak Ilik sekitar hampir sejam kayaknya, dan Pak Endra tuh nggak muncul sama sekali. Tapi ujung-ujungnya Pak Endra muncul sekitar jam 6:30 lebih. Tapi dia ngechat Pak Ilik dan dia kabarin kalau dia lagi berendam di Garut. Jadi selama 1,5 jam lebih gue menunggu karena Pak Endra lagi berendam di Garut, kayak gitu. Terus gimana perasaannya setelah lulus? Rasanya kayak semua beban yang ada di kehidupan ini tiba-tiba terangkat dan gue bisa berjalan dengan santainya gitu. Cuman ya itu cuman bertahap paling lama kayaknya seminggu gitu. Soalnya setelah itu gue udah mulai kepikiran harus nyari pekerjaan di sana sini gitu. Cuman ya itu sih kayaknya perasaan gue setelah lulus sebagai itu. Soal gue secara singkat itu tuh emang buat software dan gue kasih nama Deltagraph untuk dapat peta anomali dari time-lapse microgravity. Nah itu untuk kasus khusus untuk reservoir minyak gas dan bumi. Biasa dipakai untuk development sumur minyak gas dan bumi yang biasanya itu populer di tahun 2009 sampai 2014 lah. Sekitar situ gue tertarik untuk mendalami itu. Yang sebelumnya sebetulnya gue tuh masih bimbang nih mau ngambil gravity atau seismik. Sebetulnya dari minat gue yang kuat di komputasi, gue masih bingung nih milih antara seismik atau enggak. Cuman karena waktu itu gue lebih dekat dengan dosen gravity, itu Bu Santi, yang sering ketemu gue di kelas geostatistika dan geomatematika. Jadi ya gue memilih beliau untuk jadi dosen yang membimbing gue selama tugas akhir dengan metode gravity ini. Nah, jadi dari minat itu gue menetapkan mau topik ini nih, microgravity, tapi fokus di komputasinya, di buat softwarenya. Itulah kenapa gue bisa milih. Terus untuk momen yang berkesan, sebetulnya sebelum ke topik ini gue tuh sebelumnya udah punya proposal tuh udah 3. Jadi itu satu tentang neural network, terus satu lagi tentang vulkanologi, meneliti vulkanologi dengan gravity. Terus yang ketiga baru masuk ke pembuatan software time-lapse microgravity. Salah satu momen yang berkesan ya saat gue ganti topik 2 kali itu. Gue struggling dengan Bu Santi, diskusi dengan jadwal Bu Santi yang sibuk itu. Gue harus bisa menyamakan waktu ya, bisa mensinkron waktu dengan Bu Santi dari bulan September. Sebenarnya dari semester itu juga udah ngerjain TA. Cuman gue baru ngambil TA 1-2 itu di semester 8. Dari semester ini udah prepare, semester 8 pengusahaan, dan ternyata masih extend karena gue harus siapin topik. Nah, extend yang kedua kali itu menjadi momen yang paling berkesan buat gue, karena saat gue extend, gue harus ngejar waktu dimana gue harus udah ngelewatin waktu sebetulnya, udah ngelewati waktu daftar sidang, deadline daftar sidang, sampai gue beberapa kali ditegur sama TU, gue dilaporin ke Prodi. Tapi ya gue bersyukurnya dari pembicara dan komunikasi yang waktu itu terpaksa tapi tertata dengan rapi ya. Jadi gue bersyukur banget gue masih bisa nyelesain topik ini yang sebetulnya cukup berat. Gue kesulitan buat nyari referensi karena semuanya dari disertasi, dari tesis, S2, S3, dan agak jarang ditemuin di jurnal internasional. Jadi dari selesainya gue ngerjain TA ini jadi suatu kebanggaan buat gue sendiri, jadi suatu prestis lah buat keluarga gue, karena di keluarga gue juga baru gue yang bisa masuk di ITB. Dan gue berharap berikutnya juga masih banyak keluarga gue maupun adik-adik kelas gue di sama gue bisa nerusin masuk di ITB, bahkan bisa berminat di dunia teknik geofisika. Kalau buat pengalaman yang paling berkesan ya selama di Himata Gitar ITB itu waktu gua 3-3, waktu gua ke BP. Nah kebetulan waktu itu gua jadi koordinator organisasi, dan gua ngekorkatin atau ngekaderin anak-anak yang sekarang jadi Tera 21 atau Krakatoa. Nah kenapa berkesan ya, karena dari awal banget gua masuk Tera itu tuh gue kader online, gue jadi staff juga online. Waktu itu gue nge-staff di tim kadernya Fikbar, gue ke kader 20 itu gue juga online. Pokoknya dalam 2 tahun atau 1 tahun pertama itu tuh bener-bener online lah kegiatan berhimpun yang dirasain sama gue sama temen-temen gue. Sedangkan waktu gue jadi BP dan angkatan gue pun juga jadi BP, itu tuh lagi ada di masa transisi antara online ke offline. Dan memang waktu itu mimpi dari gue sama temen-temen BPH gue yang lainnya itu mau mengembalikan suasana berhimpun secara offline. Yang artinya gue harus belajar banyak nih tentang gimana sih dulu saat offline. Kemudian gue coba adaptasi, gue coba implementasi di
kehidupan perhimpunan yang gue jalanin sekarang sebagai BP ya. Dari situ pun juga udah kebayang lah banyak pasti tantangannya, nah itu dari ngajak temen-temen buat datang broker kah, atau ngajak temen-temen BP untuk datang rapat tepat waktu, kemudian berantem debat offline sama temen-temen BPA gue tentang banyak hal. Waktu itu gue paling sering tuh berantem sama si Aji. Waktu itu Aji jadi sekjen kan. Nah dia juga banyak kasih kritik lah ke teman-teman pengembangan, terutama kader juga, karena dia emang salah satu orang yang memang concern dan punya insight juga lah tentang kader, dan itu menurut gue sangat penting, berharga lah buat gue sebagai portat buat terima insight dia. Akhirnya gue sering debat sama dia tentang macam-macam lah, dan ya akhirnya walaupun sempat terjadi sedikit perselisihan ya selama nge-BP, entah sama sesama BP atau sama teman angkatan yang ada di badan untuk pengurusan lain, contohnya kayak MP, UDC atau SCG atau yang lainnya ya. Tapi justru itu yang bikin gue sama temen-temen gue lebih dewasa sih dalam menghadapi situasi yang ternyata tidak sesuai sama apa yang kami harapkan. Kalau dari tingkat pertama ya proses kader gue sendiri itu udah berkesan. Kenapa? Karena ya proses kader gue 8 bulan Bray, dan posisinya gue di Ambon. Terdapat perbedaan waktu 2 jam, dan itu tuh awalnya tuh rada susah lah gitu buat menyesuaikannya. Karena kayak misalkan forum angkatan tuh mulai jam 7.30 di Bandung, berarti gue tuh udah jam setengah 10-an gitu, dan bisa jadi itu ya sampai 3 jam bahkan lebih. Kadang kalau ngerjain tugas angkatan tuh beresnya subuh, sementara paginya gue udah harus kuliah lagi gitu. Terus kalau misalkan di tingkat 2 paling seru kayaknya karena gue jadi tim kantor kali ya di masa-masa online ya, sama juga karena gue masih di Ambon, jadi kendalanya juga waktu gitu. Pernah sekali tim kader tuh rapat beres sahur, jadi ya pagi hari gue bangun sekitar jam 5-an gitu, kalau nggak salah jam 5 waktu Ambon, kalau nggak salah gue lupa juga, tapi ya gitu. Terus ya rapatnya itu bisa jadi kayak 3 jaman gitu loh. Jadi kalau misalkan di waktu sini baru beres jam 12 atau jam 1 malam, ya gue di Ambon baru beres jam 3-an gitu. Terus kalau misalkan di tingkat 3 yang paling berkesan mungkin ya kesehariannya gitu, karena gue kesana kemari sebagai seorang anggota Tera, makin japor, melakukan aktivitas Tera, main di kubus, tetap ke forum, ngobrol sama kating-kating, main sama adik-adik tingkat, kayaknya itu sih. Terus di tingkat 4 yang paling seru apa ya, paling ya kayak sudah ngapa-ngapain, kayaknya yang paling seru di tingkat 4 itu sih kayaknya momen paling berkesan. Berhubungan dengan hobi gue yaitu musik, jadi setelah gue melewati proses yang panjang dari kaderisasi dan segala macam, akhirnya gue masuk, gue menemukan satu lingkungan, satu wadah dari Tera yang mewadahi hobi gue, yaitu band musik yang dinamain dengan Barter. Jadi gue join di Barter itu sejak selesai kader. Cuman karena waktu itu masih transisi dari online ke offline, jadi masih jarang latihan. Cuman setelah kepengurusan berikutnya sudah mulai offline semua, gue ikut latihan, gue coba-coba alat musik yang cocok di band itu dan posisi yang personil yang masuk di band itu. Dan gue suka banget ketemu sama orang-orang yang satu frekuensi di hobi yang sama. Gue punya kesempatan buat manggung waktu itu, kebetulan banget Tera itu lagi gencar-gencarnya cari event-event buat manggung. Dan gue bersyukur banget gue bisa berkembang di situ, gue bisa ngembangin skill alat musik baru ya. Salah satunya itu gue baru bisa belajar tuh gara-gara baca. Nah itu tiap panggung itu jadi momen yang sangat-sangat berkesan buat gue, karena gue bisa menikmati main musik hobi gue bisa melihat respon dari audiens di bawah, anak-anak Tera maupun audiens umum. Itu gue rasa ini wadah yang tepat buat anak-anak musik bisa berkembang di Tera. Itu sih yang paling berkesan. Saran dan harapan untuk Himati Gedra ITB yang jelas, yang pertama tetap jadi himpunan yang selalu mengedepankan nilai optimis dan juga pantang menyerah, karena itu yang membuat gue susah lah dari Tera, karena beda lah sama himpunan yang lainnya. Terus yang kedua, tetap jadi himpunan yang haus akan ilmu lah. Jadi jangan ngerasa pintar walaupun kita udah dapat banyak ilmu dari Tera, tapi menurut gue itu belum cukup untuk kita menghadapi dunia kenyataan nanti pas di pasca kampusnya ya terutama. Dan begitupun itu juga berlaku saat kalian misalnya tingkat 2, kalian dapat ilmu banyak dari staff, terus kalian mau ke BP itu ya nggak akan selalu cukup gitu. Dan pas lagi tingkat 3 mau jadi tingkat 4 juga sama juga gitu. Jadi saran gue tetap ngerasa haus ilmu, kita tetap harus belajar banyak tentang apapun itu, tentang BP kayak tentang Tera atau tentang akademik dan lainnya gitu ya. Nah terus ya semoga nanti pas gue balik ke Homis juga, Homis jadi makin bagus, makin lebar ya. Kalau bisa 2 tingkat atau 3 tingkat, ada BC pilihannya, ntar gue main BL di sana sama yang lainnya. Terus
Ya pokoknya makin jaya aja lah buat Tera gitu. Dan semoga pas gue balik ke Tera juga, selain OBS yang lebih bagus, anak-anaknya juga masih seseru kayak yang sekarang dan yang gue alami di 3 tahun 4 tahun belakang. Cuman pengen bilang semoga lu pada yang ada di sini di Tera, semoga lu bisa enjoy lah sama apapun yang ada di sini, karena ya selama gue ada di Tera 4 tahun ini, gue melakukan segala sesuatu yang gue suka gitu di Tera. Jadi gak terlalu berasa ada sesuatu paksaan gitu loh kalau gue datang ke Tera. Jadi gue berharap lu pada juga bisa menemukan sesuatu yang lu suka di sini, jadi lu bisa enjoy dan jadinya lu gak bakal ngeluh atau lu gak bakal susah gitu buat datang ke Tera. Tapi kalau misalkan harapan buat organisasinya secara khusus, ya semoga Himategi Tera ITB tetap jaya dan bisa itu ngelewatin masalah-masalah yang ada sekarang, karena ya jujur masalah-masalah yang ada sekarang mungkin bakal sulit ya, cuman ya mau gimana lagi bro, emang harus dihadapin aja gitu. Buat pada yang lagi ada di Tera, tetap semangat dan semoga Himategi Tera ITB semakin jaya. Gue menyarankan buat kalian semua masa Tera supaya kalian bisa tetap keep it touch satu sama lain, bisa tetap berkomunikasi satu sama lain. Kalau misalnya kalian merasa gue introvert nih, gue malas ketemu orang-orang, sebetulnya nggak harus ketemu orang-orang, tapi kalian bisa keep in touch satu sama lain, kalian bisa tahu kabar satu sama lain, kalian bisa mengikuti kegiatan yang sudah diwadahi oleh Himategi Tera ini supaya kalian bisa mengetahui bagaimana experience dan relasi yang terjalin di Himategi Tera. Dan dari situ gue juga berharap kedepannya Tera ini bisa semakin luas untuk mencakup wadah yang dibutuhkan oleh masa Tera, bisa semakin meningkatkan kualitas dari masing-masing pribadi masa Tera, dan semakin bisa dikenal excellent oleh pihak dari luar Tera. Jadi gue mungkin itu aja. Untuk Tera! Yang semakin jaya! 1, 2, 3 Tera!